Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di pertemuan 4 mata kuliah pengantar coding dengan topik input dan output program. Oke, jadi input dan output program di pertemuan 4 ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memahami apa itu yang disebut sebagai input dan output dari suatu program gitu ya. Oke, mari kita lihat lebih detail lagi. Nah, berikut adalah pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan 4 ini, yaitu fungsi dari output dan fungsi dari input gitu ya. Jadi kita akan mulai dulu dari output untuk melihat bagaimana nanti korelasi antara output dan input tersebut. Tuh. Nah, fungsi output. Output di sini adalah informasi yang dihasilkan setelah suatu proses dilakukan dalam program. Jadi jika ada proses penyimpanan, input data, apapun bentuk prosesnya, nah proses tersebut dapat dihasilkan atau dimunculkan di dalam program kita atau dikeluarkan ya hasilnya dalam program kita. Nah, itu yang disebut dengan output. Sumber dari output adalah monitor, ada printer, ada speaker, dan ada yang lain-lain ya. Kemudian fungsi output itu ya dia merupakan suatu fungsi. Fungsi untuk menghasilkan luaran informasi dalam sebuah program. Nah, untuk kasus kita pada mata kuliah pengantar coding, fungsi output yang kita bahas adalah fungsi output dari keyboard ya. Maaf, fungsi output dari keyboard, dari monitor, salah ulang lagi. Fungsi output dari monitor. Nah, ya. Mas adalah fungsi output dari monitor pada bahasa pengumuman C ya di komputer. Ada dua yang akan kita bahas, ada printf nama fungsinya, kemudian ada put nama fungsi yang kedua. Nah, ini fungsi yang pertama yaitu printf. Ini formatnya ada print nanti di dev C++ bisa Anda coba. Ini ada formatnya dan ada data atau variabelnya. Nah, printf adalah fungsi yang menghasilkan output pada layar komputer. Nanti akan muncul output pada layar komputer Anda. Ini bagian dari standar input output ya. Jadi pada bahasa pemrograman C ada sebuah standar, ada library istilahnya. Jadi library ini adalah bagian dari eh, program yang telah disediakan untuk dapat kita gunakan secara umum begitu. Jadi sebagai referensi kita. Jadi sama dengan library pada buku ya. Jika kita menulis sebuah karya ilmiah gitu ya, menulis sebuah karya ilmiah, maka akan ada referensi yang kita gunakan sebagai sumber pengetahuan kita. Nah, begitu juga dengan standar library atau library standar ya di bahasa pemrograman. Nah, ini adalah sumber pengetahuan dari program yang akan kita buat berupa library atau standar library. Di sini namanya standar input-output.h. Nah, format. Dan kita lihat ke format. Jadi printf sintaksnya, kemudian ada formatnya di sini. Ini adalah model di format tipe data yang akan menjadi dimunculkan ya di layar komputer. Jadi kalau Anda dulu ingat format itu ada integer tipe data ya, ada integer, ada karakter, ada float, ada double. Nah, Anda bisa definisikan di sini. Nanti kita lihat di belakang bentuk-bentuknya apa saja. Nah, titik-titik ini adalah variabel yang akan ditampilkan ke layar. Nah, jika kita punya variabel yang kita simpan nanti di memori, kita bisa memunculkannya nanti di dalam layar yang akan kita tampilkan di output komputer kita. Jadi sebagai opsi variabel bisa dimunculkan dalam layar kita nanti. Nah, ini beberapa simbol atau jenis format yang kita dapat gunakan ya. Jadi kita kembali ke sini. Ini adalah format di sini ya. Kalau Anda perhatikan ada format di sini. Nah, kemudian inilah dia. Jadi Anda bisa masukkan C jika menampilkan karakter nantinya. Kemudian Anda bisa memunculkan string S ya. Persen S itu di dalam format sini nanti ditulis persen S gitu ya. Nah, ini tetap di dalam petik 2. Nah, seperti itu formatnya. Dalam petik 2 baru variabelnya di sini nanti ya. Nah, S itu adalah menampilkan teks atau string atau kumpulan dari beberapa karakter. D atau I ya. D ini bisa disebut dengan D itu untuk integer ya, bilangan bulat.
desimal ya, bilangan desimal atau I tipe data integer untuk menampilkan pecahan ya. Jadi 1 gitu ya, 2, 3. Nah, ini kita pakai yang ini semua nanti. Kemudian F, ini tipe data float ya, pecahan. Tipe data pecahan 0,1, 2. Dan begitu seterusnya ke bawah untuk oktal, tipe data hexa, dan tab. Tab ini berarti spasi ya, satu tab gitu. Jadi kalau Anda ketik di Word kan bisa satu, terus ada beberapa jarak di sini. Jadi ada karakter berikutnya. Nah, ini tab. Jadi Anda buat formatnya di sini nanti, kemudian masukkan variabelnya di sini. Nah, maka kita akan bisa memunculkan nanti hasil dari apa yang kita inginkan ke dalam di dalam monitor yang akan muncul di monitor kita nanti. Nah, ini contoh program yang kita bikin. Sebelumnya sudah pertemuan sebelumnya kita buat contoh program ini di sini ya. Jadi pada contoh ini adalah fungsi output berupa data tipe gabungan karakter atau string ya, diberi format %s sama dengan string. Dia menghasilkan string dengan isian pengantar coding gitu ya. Jadi tolong diperhatikan ada titik koma di sini ya, di dua sini ada titik koma, ada titik koma, ada double quote, apa tulisnya double quote? Petik dua ya. Kemudian dipisahkan dengan koma di sini, Anda perhatikan juga. Sekarang dengan koma dan ada double quote lagi atau petik dua lagi. Kemudian ditutup dengan titik koma di belakang ya. Dan ini setiap fungsi itu disimpan dalam kurung begitu ya, atau ditempatkan di dalam kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini akan menghasilkan nantinya output pengantar coding seperti ini. Itu ya, pengantar coding. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita balik lagi, ada fungsi printf dan backslash ya, atau slash ya, /n gitu. Ini untuk memunculkan baris baru. Jadi dia akan memunculkan baris baru setelah dia mengoutputkan string pengantar coding. Jadi jika Anda perhatikan, dia akan memulai baris baru. Jadi tadi kursornya di sini. Begitu kita selesai printf pengantar coding, maka kursornya berada di sini, yang merah sini. Tapi begitu muncul printf new line gitu ya, ini namanya new line kita kenal atau baris baru, maka kursornya akan pindah ke sini nanti. Nah, dia pindah ke bawah baris baru. Nah, itu fungsinya new line ya. Dia akan pindah ke baris baru. Nah, di sini kita juga bisa memunculkan umur budi hasil yang sebelumnya kita lakukan ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini umur budi adalah 100 tambah 100 di sini umur budi ya, integer umur budi. Oh, ini variabel umur budi dan Andi. Jadi kita punya variabel umur budi dan Andi yang merupakan hasil penyembelihan dari umur budi ditambahkan dengan umur Andi. Ya, jadi totalnya harusnya 112. Nah, kita munculkan dia karena formatnya integer atau desimal, kita formatkan tipe datanya dengan %d ya, %d desimal. Jadi maka akan muncul 112 di sini ya. Nah, tadi ingat juga line-nya di sini, new line atau kursornya di sini, maka 112 akan ditulis. Sehingga kursor terakhir adalah di sini nanti. Gitu ya. Pada saat line ini dieksekusi oleh aplikasi. Kemudian ada print line lagi, printf new line lagi. Ya. Jadi berikutnya dia akan pindah kursornya dari sini tadi, kursornya akan pindah ke sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita coba outputkan gaji dosen misalkan di sini ya. Tipe datanya adalah float. Jadi Anda juga bisa menggabungkan string gitu ya, teks dengan variabel yang akan Anda tampilkan. Nah, kalau contoh di atas kan kita baru menggunakan contoh di sini ya. Di sini kita hanya menggunakan langsung teksnya. Di sini juga hanya umur saja. Tapi Anda juga bisa
memunculkan teks yang dibarengi dengan datanya atau variabelnya atau inputan atau ini ya, data ya, bukan input ya, data berupa gaji dosen di sini dengan menyisipkan tipe dari datanya pada bahagian yang akan Anda munculkan. Jadi misalkan kalau gaji dosen adalah persen F, maka data gaji dosen akan muncul di sini, di setelah adalah. Tapi jika gaji persen F dosen adalah, maka dia akan muncul di antara gaji dan dosen ya. Gaji dosen itu. Gaji dan dosen gitu ya. Jadi di mana posisinya persen F, disitulah akan muncul data gaji dosen nantinya. Nah, pada bagian ini dia muncul di akhir ya, setelah adalah gitu. Muncul dia sebanyak inilah angkanya gitu ya. Nah, itu yang bagian pertama, print F. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Print F yang kedua, bukan print ya, output, menghasilkan output yang kedua. Itu ada lagi namanya fungsinya di C itu namanya put char atau put string. Ya, ada dua saja dia, put char atau put string. Gitu ya. Put char atau put string. Jadi formatnya kurang lebih sama. Kita memasukkan data yang akan kita tampilkan dalam suatu kurung buka dan kurung tutupnya. Contohnya di sini hello world ya, kita tampilkan di sini. Nah, put char dia untuk menghasilkan output satu karakter saja pada layar komputer. Karena dia karakter adalah satu bagian gitu ya. Kita tahu yang namanya karakter itu adalah satu elemen saja. Huruf, bisa huruf, angka, ataupun simbol-simbol ya. Nah, dia akan memunculkan satu saja. Put string adalah untaian atau gabungan dari beberapa karakter. Jadi bisa beberapa huruf, atau bisa kombinasi huruf, angka, atau simbol. Nah, bagian ini juga merupakan bagian dari standar input output ya. Jadi kita bisa langsung munculkan put hello di sini. Maka jika contoh programnya di sini kita ganti, tadi kita menggunakan di sini Anda lihat kita menggunakan puts ya. Nah, kita tidak menggunakan printf, tapi kita menggunakan puts saja. Puts pengantar coding ya. Nah, Anda lihat hasilnya. Hasilnya adalah dia put secara otomatis akan ada ekstra baris baru nanti secara otomatis ya. Perbedaan yang utama adalah ini. Jadi put pengantar coding. Begitu di outputkan yang tadinya kursornya di sini, dia langsung turun ke bawah. Di sini kursornya sekarang. Begitu pengantar coding ditampilkan di sini ya. Selesai pengantar coding ini dieksekusi oleh program kita bahasa C, maka dia akan muncul kursornya pada baris baru. Nah, kemudian karena ada juga fungsi untuk memindahkan ke baris baru, makanya dia turun lagi ke bawah. Ya, makanya dia turun lagi ke bawah sini. Nah, kemudian disitulah fungsi dari masing-masing karakter ditampilkan. P adalah pengantar coding di sini konteksnya, P adalah pengantar, C adalah coding. Jadi makanya muncul PC gitu ya, pengantar coding. Karena tidak ada pada kasus put saja, string saja yang menggunakan new line. Tapi di sini tidak ada ya. Ini harusnya tidak ada ya. Ini tidak ada harusnya, ini salah. Tidak ada tambahan baris baru karena dia hanya dalam satu baris saja. Nah, itu pemanfaatan dari output pada monitor kita ya. Nanti jadi kita bisa memunculkan nanti data-data yang kita input atau kita olah nanti dimunculkan di monitor kita. Jadi kita mulai dari output dulu sebelum kita masuk input. Nah, kemudian sekarang setelah kita tahu ada dua fungsi output. Yang pertama adalah printf tadi, print output gitu ya, printf, dan kedua adalah put gitu ya. Nah, sekarang ada fungsi untuk input atau menerima data ya. Jadi input adalah data yang dimasukkan ke dalam program. Sumber input itu ada keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan yang lain-lain. Nah, yang kita pahami sebagai suatu fungsi input itu adalah suatu fungsi untuk menerima masukan data dalam sebuah program. Jadi dia menerima data. Nah, fungsi input dari keyboard pada bahasa C ada dua yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah scanf. Yang kedua adalah fgets ya. Ini ada dua.
Ada scanf dan ada fgets gitu ya. Kita bahas di sini sebagai dua fungsi input atau fungsi yang dibaca oleh program C melalui input keyboard. Nah, begitu. Nah, pertama kita lihat dulu scanf. Dia ada dua format di sini, ada dua uh, item yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah formatnya. Jadi ini sama dengan print ya, printf. Ada format yang Anda gunakan di sini. Dan kedua adalah variabelnya, variabel untuk menampung input yang Anda ketik di keyboard Anda begitu ya. Jadi keyboard saat Anda mengetik di keyboard, input itu akan ditampung di suatu variabel di dalam memori. Nah, nanti itu bisa diolah, bisa dijadikan perhitungan, pengkalian, penjumlahan ya, paling simpel gitu ya, aritmatika, dan hasilnya nanti bisa di-outputkan menggunakan printf misalnya seperti itu. Nah, format mungkin sudah cukup jelas ya kita bahas di belakang tadi. Jadi untuk var ada tanda N di sini. Anda perhatikan ya, ada tanda N di depan sini. Ini digunakan untuk memesan suatu alamat dari memori begitu ya. Jadi kalau kita sempat di awal-awal kita masih ingat mungkin sistem komputer data itu disimpan di memori ya. Data volatile gitu ya, data yang akan ada selama sistem operasi kita menyala begitu ya. Data itu akan disimpan di memori. Nah, variabelnya akan disimpan di dalam memori komputer. Jadi dia disimpan sementara di dalam memori komputer begitu input itu diketik begitu ya, diketik. Nanti kita coba lihat diketik nama misalkan atau nama kampus misalkan itu akan disimpan di memori kita nanti untuk nanti bisa digunakan untuk keperluan tertentu begitu ya. Jadi dan ini adalah representasi ya, representasi dari alamat memori untuk variabel var. Jadi dia variabel var ini disimpan dalam alamat memori var begitu namanya ya. Jadi istilahnya begitu lah. Jadi dia disimpan dalam alamat memori. Nah, kita harus kita harus tambahkan dan ini di depan var. Tidak boleh ada spasi ya. Tidak boleh ada spasi. Nah, ini contohnya. Contohnya kita bisa keluarkan output. Silakan masukkan nama Anda begitu. Jadi kita definisikan dulu yang pertama. Jadi yang pertama kita definisikan dulu variabel kita. Anda sudah mungkin ingat ya di pertemuan sebelumnya kita bisa punya variabel. Di sini ada variabel tipe karakter ya. Ada variabel tipe karakter di sini dan dia adalah array ya. Dia bisa menampung beberapa karakter. Array, ini saya tulisannya jelek. Nah, array. Nah, dia bisa menampung beberapa karakter di sini. Dalam kasus nama dia menampung sampai 50 karakter. Dalam kasus kampus, variabel kampus, dia menampung sampai 50 karakter juga. Nah, sekarang kita sudah punya nih deklarasi awal sebuah variabel. Variabel ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyimpan input dari keyboard yang kita ketik, gitu ya, pada konteks ini gitu. Scanf. Nah, kemudian kita akan munculkan di layar untuk memberitahu pengguna, silakan inputkan nama Anda, gitu ya. Nanti dia akan outputkan nama. Kemudian begitu ini muncul, maka komputer aplikasi ini ya akan membaca input dari user menggunakan sintaks tadi. Scan, yang di scan ini adalah variabelnya tipe string, namanya adalah nama variabelnya adalah nama di sini dan ada tanda dan di sini ya untuk menampungnya di dalam memori fisik komputer Anda. Nah, maka di sini nanti setelah kita enter gitu ya, itu akan disimpan atau diproses nanti oleh aplikasi kita. Begitu juga di bawah kampus gitu. Itu juga kita ada scanf juga tipe datanya string, nama kampus ya, nama kampus kita nanti. Tapi juga diperhatikan di sini ada karakter N ya, simbol N gitu ya, simbol N sebagai indikasi bahwa ini adalah alamat dari memori ya, alamat yang dipesan dari memori. Nah, nanti setelah diketik akan muncul nanti di-outputkan nanti nama Anda yang Anda ketik siapa dan kampus yang Anda ketik apa, begitu ya. Harapan kita di sini begitu alur aplikasinya. Jadi kita masukkan dulu, kita deklarasikan dulu variabel kita di sini. Kemudian kita munculkan printf ini. Tadi kita sudah belajar printf, akan muncul dia nanti di bagian screen black screen-nya ya, konsol Anda.
Kemudian dia akan menerima input sebuah nama yang Anda ketikkan melalui keyboard. Dan dia juga akan menerima input sebuah nama kampus yang juga akan Anda ketikkan dari keyboard. Nanti hasil ketikan nama dan nama kampus akan dimunculkan lagi di keyboard, di konsol ya. Nah, itu dari harapan kita dari aplikasinya. Nah, sekarang setelah yang saya lakukan adalah saya mengetik nama IIP ya. Jadi yang saya ketik adalah sebentar, pointernya. Nah, yang saya ketik adalah IIP dan UNP ya. Jadi yang saya ketik adalah IIP gitu ya. Spasi, ini spasi yang anggap ya. UNP begitu ya. Jadi dia muncul IIP nih, ini Anda perhatikan di sini ya. Silakan masukkan nama Anda. Saya ketik nama IIP UNP. Kemudian muncul silakan masukkan nama kampus. Nah, saya tidak mengetikkan nama kampus di sini. Saya masukkan IIP UNP di sini ya. Saya berpikir nama saya IIP UNP misalkan. Nah, ada keanehan yang terjadi di sini. Anda perhatikan di sini. Nama yang Anda ketik adalah IIP. Nama kampus yang Anda ketik adalah UNP. Nah, ini harusnya salah ya. Ini harusnya kita belum menginputkan nama kampus. Ini baru nama dari apa namanya? Baru nama dari nama saja baru, belum nama kampus gitu ya. Nama saja belum nama kampus. Nah, sedangkan dia memunculkan ini dianggap sebagai bagian dari variabel yang menyimpan kampus tadi. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini kan ada dua variabel kita di sini. Nah, ini. Ini ada dua variabel nama, satu variabel nama di sini ya. Satu variabel nama, satu lagi variabel kampus. Harusnya ada dua variabel. Sedangkan di sini yang saya inputkan baru satu variabel nih yang terpisahkan oleh spasi. Jadi di sini menggunakan scanf ini spasi dapat mempengaruhi input. Nah, itu masalahnya ya. Jadi masalahnya spasi yang kita masukkan di sini mempengaruhi input. Jadi dianggap ini sebagai dua variabel. Ini dianggap spasi ini menjadi pemisah variabel begitu ya. Jadi ini dianggap sebagai variabel nama ya, IIP-nya dianggap sebagai variabel nama oleh aplikasi kita, sedangkan UNP-nya dianggap sebagai variabel kampus karena dia dipisahkan oleh spasi. Nah, itulah kelemahan dari scanf ini. Yang pertama. Nah, untuk mengatasinya kita dapat menggunakan nanti formatter ya namanya, nanti formatter. Nanti coba saya jelaskan di akhir nanti. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Jadi kita bisa menggunakan formatter nanti sehingga dia bisa menganggap spasi itu sebagai tidak dipisahkan begitu. Nah, begitu ya. Spasi itu tidak dipisahkan nanti. Jadi kita bisa pakai formatter nanti ya. Jadi kita nggak akan bahas. Jadi scanf ini sesuatu yang harusnya tidak digunakan pada pemrograman dasar lah. Nanti kita lihat yang lebih banyak digunakan, yang digunakan adalah fgets namanya ya. Jadi ini masalahnya nih. Karena scanf ini menganggap spasi sebagai pemisah dari beberapa variabel. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, scanf yang kedua adalah di sini salah sebentar ya. Ini gambarnya saya salah. Oke, kita lanjut dulu deh. Ini harusnya fungsinya adalah ini ya. Ini kita ganti dulu gambarnya. Ini salah, ada kesalahan gambar harusnya. Kode scanf kode 2 ini mungkin harus. Nah, ini dia harusnya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan tadi ini ya, ini salah nih karena kenapa? Karena tidak ada format. Nah, tidak ada format di sini. Ya, jadi sehingga aplikasi kita menganggap spasi adalah pemisah antar variabel. Pada kasus IIP spasi UNP, jadi IIP dianggap variabel nama, UNP dianggap variabel nama kampus ya. Begitu juga di sini. IIP permana, IIP dianggap sebagai variabel nama, UNP dianggap sebagai variabel kampus karena ada spasi yang memisahkan.
Nah, ini yang salah dari scanf. Sehingga diperbaiki dengan menganggap pemisahnya adalah enter begitu ya. Ini kan new line nih. Semua yang menjadi enter, new line itu dianggap sebagai pemisah dari variabel begitu. Sehingga makanya nanti kalau kita sudah enterkan, nah baru dia membaca gitu. Tapi dia tidak membaca dua variabel berikutnya karena dia enter dianggap sebagai akhir dari suatu input pada scanf gitu ya. Itu masalahnya. Nah, jadi kita tidak akan ini hanya perkenalan kita dengan scanf, kita lebih prefer nanti menggunakan yang namanya fgets ya. Jadi untuk kedepannya Anda bisa gunakan fgets nanti. Nah, fgets juga merupakan input, fungsi untuk menerima input dari keyboard ya. Jadi bagian juga dari standar input outputnya DC. Kemudian ada formatnya, ada 3 yang dipakai di sini. Ada variabelnya, tidak perlu pakai dan ya, tidak perlu pakai simbol dan karena dia akan alokasi memorinya akan disimpan oleh buffer namanya, di size di sini nanti. Nah, kemudian jadi tidak perlu pakai dan. Jadi ada tipe nama variabel ya, bukan tipe variabel. Nama variabelnya apa? Kasus tadi adalah nama ya, nama dan nama kampus, nama variabelnya. Size-nya berapa? Size-nya ini nanti kita tinggal menambahkan size dengan membungkus size itu dibaca nanti oleh fungsi size namanya. Jadi kita tinggal menambahkan nanti nama variabel pada bagian dalam size ini, bagian dalam size nanti ya, dalam kurungnya gitu. Nah, standar input ini sudah standar nih sumber inputnya. Jadi sumber input dari kasus kita ini adalah keyboard ya, merupakan input standar. Jadi ada variabelnya, size-nya, dan standar input outputnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya kita lihat di sini. Jadi ini contoh fgets ya. Jadi Anda sudah punya variabel juga seperti tadi juga sudah punya variabel, munculkan sebuah instruksi, silakan masukkan nama Anda. Nah, di sini Anda pakai fgets. Variabel yang Anda gunakan adalah nama ya. Jadi ingat di sini tidak ada lagi simbol dan. Nah, kemudian size-nya adalah size of nama. Jadi Anda tinggal mencantumkan menggunakan sintaks size of ya, size of di sini. Anda tinggal menggunakan sintaks size of dan masukkan nama variabelnya di sini. Masukkan nama variabelnya di sini. Nah, kemudian tinggal ditambahkan standar input di sini ya. Jadi kita akan menggunakan keyboard menggunakan standar input. Jadi ini sintaksnya. Jadi 3 yang kita bahas tadi. Nama variabel ya, size of variabelnya, dan standar input output. Begitu juga untuk kampus nanti. Jadi fgets, kampus, size of, kampus, standar input output. Nah, ini nanti akan dimunculkan dari hasil inputan kita begitu ya. Nah, ini dia hasil inputnya. Silakan masukkan nama Anda, nama saya Permana di sini. Kemudian dia memasukkan input yang kedua, dia akan membaca inputnya. Silakan masukkan nama kampus Anda. Nah, di sini saya masukkan Universitas Negeri Padang. Maka akan muncul dua ini. Nama saya adalah I Permana di sini. Setelah saya masukkan yang ini tadi, ya. Pertama, nama kampus saya adalah Universitas Negeri Padang. Nah, setelah saya masukkan yang ini tadi. Jadi ini judulnya masih scanf ya. Jadi ini harusnya fgets ya. Nah, ini fgets. Nah, fget akan kita gunakan ke depannya nanti ya untuk membaca input begitu ya, lebih mudah mungkin untuk fgets. Nah, jadi ini materi kita untuk pertemuan input dan output. Nah, untuk tugasnya nanti Anda akan membuat video, tapi videonya nanti ada gambar Andanya ya. Jadi Anda akan membuat program, sedikit program, mungkin memunculkan nama Anda dan NIM Anda saja nanti dengan input begitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini programnya ya. Jadi ini program kita, Anda jika masih ingat yang kemarin ya, caranya bisa Anda bikin project baru begitu ya, new project, kemudian pilih konsol di sini ya, pilih konsol, dan kemudian dipilih bahasanya C project. Nah, labelkan project C ini sebagai default ya, default language yang digunakan. Nah, beri nama projectnya, misalkan kasih pertemuan
underscore 4. Nah, kita kasih namanya pertemuan 4. Ya. Dan kita oke, kita simpan. Anda bisa simpan dimanapun Anda mau. Pada kasus saya di sini ya. Saya save. Nah, ini dia yang muncul. Nah, Anda bisa nanti tambahkan, pertama kita deklarasi dulu variabel kita ya. Jadi, char nama ya. Namanya misalkan 20 saja. Nah, ini perhatikan char nama dalam kurung siku jumlahnya 20 ya. Terus diakhiri dengan titik koma gitu ya. Kemudian berikutnya adalah char juga kita kasih apa? Nim misalkan 20 juga. Nah, atau 10 lah gitu ya. 10 atau 20 nanti Anda sesuaikan ya. Nah, pertama kita akan gunakan puts s gitu ya. Kita akan munculkan instruksi gitu ya. Instruksi yang memberitahukan silahkan masukkan nama Anda gitu. Nah, ini perintahnya, silahkan masukkan nama Anda. Kemudian kita akan membacanya menggunakan fgets ya. Fgets kita akan menggunakan variabel nama. Ini fgets ya. Kita akan menggunakan variabel nama. Kemudian size of dari nama untuk ukurannya, dan kita akan menggunakan standar input di sini. Ya. Jadi jika sudah kita dapatkan, kita akan memunculkan lagi nanti dia printf nama yang diinputkan adalah %s dari nama. Nah, gitu ya. Jadi ini kita simpan lagi. Kita coba jalankan. Anda tinggal klik ini nanti. Jadi klik tanda di sini untuk menjalankannya. Oh, ada kesalahan di sini. Oh, ini bukan nama ya. Name di sini. Nah, ini salah di sini. Makanya ada error. Nah, kita ganti berarti jadi nama. Karena variabelnya adalah nama, bukan name. Tadi saya bikinnya name ya. Kita ulang lagi. Kita compile. Nah, ada kesalahan. Oh, fget ini incompatible pointer. Nah, coba kita lihat lagi slide kita. Apa yang salah ternyata? Oh, fgets-nya pointernya tidak didefinisikan katanya ya. Oh, ternyata bukan S, tapi bukan C, tapi S gitu ya. Ini karakter ternyata. Kita mengambilnya adalah string ya. Karena karakter ini adalah kumpulan dari string gitu ya. Nah, kita akan get S di sini ya. Get S. Nah, kita mulai lagi. Nah, baru muncul. Masukkan nama Anda. Contoh di sini nama saya Iip Permana. Nah, nama yang diinputkan adalah Iip Permana, begitu ya. Nah, berikutnya Anda masukkan juga nim. fget nim, size of nim, std in gitu ya. Standar input. Kemudian munculkan printf. Anda masukkan dulu nim di sini. Bisa ya. Jadi Anda ingat tadi kita bisa menempatkan data itu di bagian manapun di dalam string. Contohnya seperti ini. %s adalah nim dari %s kedua. Gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, jadi ini ada dua nih data yang Anda munculkan. Ya. Apa data yang pertama? Nim. Nim. Kemudian data yang kedua adalah data dari nama Anda, gitu ya. Nama. Nah, seperti ini. Jangan nih, kita coba ya. Jadi Anda akan munculkan tulisan nim 11 sekian adalah nama nim dari Iip Permana, misalnya seperti itu ya. Kita coba ya. Ops, ada yang salah di sini. Ternyata tidak bisa dua input seperti ini, gitu ya. Tidak bisa dua input. Jadi ada aturannya nanti. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Lebih lanjut nanti aturan untuk membuat beberapa string secara atau data ya dalam sebuah untaian string. Nah, kita gunakan satu dulu berarti nim saja.
Nah, coba simpan dulu. Nah, kita coba jalankan. Ulang lagi ya. Nah, ada kesalahan di sini. Apa katanya nih? Sebentar, coba kita cek dulu. Persen S, NIM. Oh, ternyata kita coba ulang lagi ya. Salahnya bukan dari print F-nya ternyata, tapi dari S-nya ya. S-nya kurang. Jadi mungkin ini masih bisa nih. Saya coba kurang-kurang ingat saya. Kita coba lagi ya. Apakah bisa nggak seperti ini? Nah, ini bisa ya. Silakan masukkan nama Anda. Iit Permana. Silakan masukkan NIM Anda. Nama yang diinput adalah Permana. Oke. NIM-nya 1234567. Nah, 135 adalah NIM dari Permana. Nah, begitu ya. Jadi itu yang muncul gitu ya. Nah, jadi kita ulang lagi urutannya. Saya akan tambahkan instruksi berikutnya ya di bawah sini karena tadi tidak muncul. Silakan masukkan NIM Anda di sini ya. NIM Anda di sini. Nah, inilah alurnya. Nah, ini alurnya. Kita ulang lagi nanti. Ini saya close dulu. Ulang lagi. Ini ya, ya boleh kita reload deh. Nah, silakan masukkan nama Anda. Anda ketikkan nama Anda, spasi diterima ya. Mana? Nah, kemudian muncullah nama yang diinputkan adalah I Permana. Silakan masukkan NIM Anda. NIM saya 123456789 misalkan. Nah, muncul. 123 adalah NIM dari I Permana. Jadi ini dua variabel yang digunakan secara bersamaan ya pada sebuah program kita. Nah, Anda bikin program seperti ini ya. Anda bikin program seperti ini, tampilkan nanti dalam bentuk video singkat saja, mungkin 1 menit saja. Ini jalan gitu ya di komputer Anda dan ada foto Anda sini nanti di bawah sini, video Anda ya. Nanti saya berikan contoh cara membuatnya. Oke. Nah, mungkin itu dulu perkuliahan kita untuk pertemuan saat ini. Kita akan akhiri perkuliahan ini. Terima kasih partisipasinya. Jaga kesehatan, selalu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.